Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar? Oke, baik. Saya akan coba memaparkan tentang materi webinar yang disampaikan oleh Diana Sari PhD. Ini adalah dosen dari Universitas Padjadjaran, Direktur Inovasi dan Korporasi. Ini tentang potensi kekayaan intelektual dalam karya tulis ilmiah dan tugas akhir. Hari Selasa 30 Juni 2020. Inovasi adalah suatu kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan untuk menerapkan praktis nilai, apply, konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Nah, di sini ada kata pengembangan dan penerapannya dari ilmu pengetahuan teknologi. Jadi kalau misalkan ada penerapan yang baru ke dalam suatu proses produksi atau kepada produk atau barang tertentu, ini bisa dinamakan dengan inovasi. Nah, untuk hak kekayaan intelektual, ini biasa disebut dengan HKI. Itu adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya kalau kita mempunyai ide, kemudian mempunyai HKI dari ide tersebut, nah kita bisa mendapatkan legalitas secara perundang-undangan tersebut, peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, hubungan dari inovasi dengan kekayaan intelektual itu, ini bisa termuat ke dalam 7 objek kekayaan intelektual. Ya. Yang pertama itu paten, kemudian merek, desain industri, kemudian desain tata letak, hak cipta, rahasia dagang, kemudian perlindungan privasi tanaman. Nah, ini dari ke-7 yang bisa dijadikan objek kekayaan intelektual tersebut termaktub masing-masing mempunyai dasar hukum tersendiri ya. Yang pertama paten Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 dan seterusnya. Nah, ini ada hubungan antara inovasi dengan objek kekayaan intelektual. Nah, kemudian dari manakah inovasi dihasilkan? Ini kita bisa lihat dari piramida. Yang pertama tentu saja dari hasil penelitian, kemudian hasil dari pengabdian masyarakat (PPM), kemudian hasil tugas akhir dari manusia bisa dari skripsi, kemudian yang selanjutnya hasil karya profesional bidang profesional, industri segala macam, kemudian hasil kreativitas akademika dan tenaga pendidikan tentunya. Nah, ini kurang lebih yang bisa inovasi hasilkan, dan mungkin masih banyak lagi ya inovasi bisa dihasilkan. Kemudian penelitian tugas akhir, tesis dan disertasi ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama hak cipta, yang kedua adalah paten. Nah, bedanya adalah kalau hak cipta itu tulisan atau naskah hasil penelitian dari tugas akhir mahasiswa. Kemudian yang kedua artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. Nah, ini tulisan ini bisa dibentuk menghasilkan suatu hak cipta nantinya. Kemudian sedangkan paten ini kurang lebih ada 3 ya, hasil penelitian dari tugas akhir yang mengandung langkah inventif, penemuan-penemuan. Kemudian yang kedua itu hasil dari penelitian atau tugas akhir yang mengandung novelty atau keterbaruan. Dan selanjutnya adalah hasil penelitian tugas akhir yang bisa diterapkan di industri atau industri yang applicable. Nah, adapun publikasi atau novelty pada paten ini kurang lebih ada bisa dilihat. Yang pertama publikasi ilmiah jurnal, misalkan promosi doktor, kemudian sidang akhir mahasiswa. Ini bisa kita lihat ide-idenya dari sana seperti itu.
Kemudian kerahasiaan maksimal setelah publishing, sidang terbuka mahasiswa paten sudah didaftarkan. Ini biar mendapatkan paten, makanya harus menjaga kerahasiaan dan kalau bisa publish ketika mahasiswa sebelum lulus. Kemudian novelty hilang jika dilakukan publikasi. Nah, makanya disarankan sebelum publikasi di jurnal tertentu kita melakukan paten terlebih dahulu agar novelty yang ada di dalam tugas akhir skripsi tadi tidak hilang. Lanjut, publikasi atau hak cipta ini kurang lebih bisa jadi ada beberapa sumber ya. Yang pertama dari publikasi ilmiah, kemudian sidang tugas akhir, kemudian sidang terbuka, publikasi media massa. Nah, ini kalau digabungkan menjadi suatu hak cipta gitu ya. Nah, adapun pendaftaran kekayaan intelektual yang disampaikan di Universitas Pajajaran itu kurang lebih ada 5 ya, merek, kemudian bentuknya paten, desain industri, hak cipta, dan indikasi geografis. Ini beliau yang sampaikan ya. Saya sampaikan ulang kembali. Nah, apa itu paten? Apa itu invensi? Paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau penemu atas hasil invensinya. Nah, invensi itu adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Jadi hubungan dengan spesifik bidang teknologi yang bisa berupa produk, kemudian proses atau penyempurnaan produk dan proses tersebut. Nah, sedangkan yang paten sederhana adalah bedanya itu adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk konfigurasi. Nah, ini kalau misalkan produk atau alat yang baru yang praktis, nah ini bisa memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk namanya paten sederhana. Nah, invensi yang dapat dipatenkan kurang lebih yang pertama itu jelas dia mempunyai novelty, terbaruan, kemudian mengandung langkah inventif, kemudian applicable dalam industri. Kemudian masa perlindungan paten itu kurang lebih ada dua jangka waktu. Yang pertama 20 tahun, paten ini diberikan waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Sedangkan untuk paten yang sederhana ini lebih sebentar, jangka waktunya selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Nah, adapun untuk perbedaan paten biasa dengan paten sederhana ini bisa dibedakan. Kalau paten biasa itu diberikan untuk invensi baru mengandung langkah inventif yang dapat diterapkan dalam industri, sedangkan paten sederhana adalah invensi baru tetapi pengembangan pada produk atau proses yang telah ada ya bedanya, dan dapat diterapkan dalam industri ini sama juga ya. Bedanya yang satu adalah pengembangan proses atau produk yang disebut paten sederhana, sedangkan paten biasa adalah benar-benar invensi baru. Kemudian yang kedua adalah jumlah klaim tidak terbatas untuk paten biasa, sedangkan paten sederhana itu cuma dibatasi dengan satu klaim mandiri saja. Kemudian progres teknologi dalam paten lebih sulit untuk paten biasa, sedangkan untuk paten sederhana adalah progres teknologi lebih mudah. Ini bedanya. Kemudian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurai pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini bisa dilihat ciptaan yang dapat dilindungi itu kurang lebih contohnya
Misalkan karya tulis, kemudian ceramah, kuliah, pidato, lagu, seni rupa, fotografi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama juga mempunyai jangka waktu perlindungan ciptaan. Sebagai contoh, misalkan pelindungan hak cipta, ini kurang lebih seumur hidup pencipta 70 tahun, program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang menjadi peran sentra kekayaan intelektual, kurang lebih ada 3. Yang pertama pengembangan, perlindungan, inovasi. Pengembangan. Yang pertama hilirisasi hasil dari penelitian dan pengembangan karya industri. Jadi ini bisa ujung-ujungnya bisa diterapkan ke industri gitu ya. Kemudian join dengan industri. Kemudian yang kedua adalah membangun sistem dan bisnis dalam pelaksanaan tech antar kelembagaan. Diharapkan antar lembaga bisa bersinergi seperti itu. Kemudian memberikan stimulasi agar minat riset peneliti melalui insentif. Nah, diharapkan dengan adanya insentif penelitian pada peneliti diharapkan menjadi laka baru ya. Apa namanya laka baru? Menjadi produktif. Kemudian yang selanjutnya adalah perlindungan. Upaya perlindungan melalui kelembagaan KI lembaga. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai. Kemudian yang terakhir adalah inovasi. Nah, mendorong invensi dan inovasi hasil litbang dan rekayasa. Ini adalah peran sentra kekayaan intelektual. Oke, sekian. Terima kasih. Ya, paparan yang didapat dari Ibu Diana Sari, PhD dari dosen 4. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.